Selamat pagi untuk anak didik saya kelas 1. Salam sehat. Selamat datang di video pembelajaran jarak jauh SD Budi Murni 7 Medan dalam bidang studi teknologi informasi. Masih tetap bersama saya Bapak Jeriko Sanjaya Gultom Eskom selaku guru bidang studi TIK kamu di Budi Murni 7 Medan yang sangat-sangat kita rindukan sekali. Saya mengajak kamu untuk lebih giat lagi dan jauh lebih bersemangat lagi dalam melaksanakan proses pembelajaran kita ini walaupun masih di dalam jaringan. Mungkin kamu sudah mulai merasa jenuh, mungkin kamu sudah mulai merasa bosan, akan tetapi percaya dan yakinlah, ini semua yang terbaik untuk kita. Ya, ini yang terbaik untuk kita. Jadi untuk itu, walaupun kita tidak bisa, kamu tidak dapat berjumpa dengan teman baru kamu tidak dapat bersalaman dengan guru kamu, tidak dapat menyapa guru kamu, tidak dapat melihat wajah guru kamu semua. Akan tetapi saya yakin selama proses pembelajaran kita dalam jaringan, saya meyakini kamu dan saya yakin kita bisa mengalahkan semua apa yang terjadi di negara kita ini dengan cara mengikuti protokol kesehatan yang diberikan oleh pemerintah. Dan kita siap melaksanakan. Oke, baik. Jadi untuk kamu semua tetap semangat ya. Jangan ada yang malas, jangan ada yang merasa bosan. Tetap bersemangat. Jika kamu semangat, saya dan rekan-rekan guru yang lain pun akan jauh lebih bersemangat lagi untuk memberikan pembelajaran yang jauh lebih kreatif, bagaimana kamu agar lebih gampang untuk mengetahui atau mempelajari materi-materi kita. Oke? Kita mulai saja video pembelajaran kita dalam bidang studi teknologi informasi di slide yang pertama. Peta konsep pembelajaran kita masih sama seperti minggu-minggu yang lalu, karena di mana kita masih menggunakan program menggambar ya. Di dalam suatu program menggambar itu memang kamu melihat ikonnya sangat simple ya, hanya untuk membuat bentuk ini, hanya untuk seperti ini, hanya untuk menggambar. Akan tetapi apabila kita gali ya, apabila kita pelajari lebih dalam lagi, kita dapat membuat suatu ide atau membuat sebuah karya yang sangat-sangat kreatif. Ya, maksudnya bagaimana? Memang kamu di situ hanya untuk menggambarkan contoh, bisa membuat segitiga, bisa membuat persegi, bisa membuat lingkaran, bisa untuk mewarnai. Akan tetapi, apabila kita padukan semuanya, pasti akan menghasilkan sebuah gambar yang kreatif. Ya, pasti akan membuat sebuah karya yang membuat orang menjadi tertarik atau melihat hasil karya kita itu sangat menakjubkan. Ya, untuk itu saya ingin kamu di sini coba gali semua potensi-potensi kamu ya, pikiran kamu coba jauh memikirkan, saya mau pingin membuat apa ya? Gambar apa yang mau saya buat ya? Oh, kalau membuat sebuah gambar ini, bentuk apa saja yang digunakan? Saya ingin mengajak kamu seperti itu ya. Jadi tidak hanya monoton apa yang saya jelaskan itu yang kamu gambar, tidak ya. Apabila kamu mempunyai laptop ataupun komputer di rumah, boleh kamu praktekkan langsung, boleh kamu foto, boleh kamu share kepada saya ya. Oke, terus digali dan kembangkan imajinasi kamu, kembangkan pikiran kamu dalam dunia menggambar dan mewarnai. Oke,
Itu peta konsep pembelajaran kita. Sekarang kita masuk ke pembelajaran kita yang pertama, yaitu menggabungkan beberapa icon shapes menjadi gambar kreatif. Jadi maksud Bapak tadi seperti ini, ya. Kamu lihat, untuk membuat sebuah gambar rumah sederhana seperti ini, bentuk yang kita gunakan cukup hanya dua, ya. Lihat yang di samping ini, hanya yang bisa membuat persegi, yaitu ikon apa untuk membuat persegi? Iya, ya. Di dalam shapes ada itu yang fungsinya untuk membuat persegi, namanya adalah rectangle. Ya, ini sudah kita pelajari. Kemudian bagian atapnya kamu lihat berbentuk apa dia? Segitiga. Oh, icon triangle. Jadi hanya dengan dua icon ini, rectangle dengan triangle, kamu semua, kita semua dapat membuat gambar seperti ini. Ya, oke. Nah, jadi nanti kamu memang menjadi suatu kendala ya, karena saya yakin kalian semua mungkin ada yang belum mempunyai laptop atau komputer, jadi kamu tidak dapat mempraktikkannya langsung di komputer masing-masing. Akan tetapi apabila kita tadinya kita tatap muka, kita dapat mempraktikkan semua teori yang sudah saya buat, ya, yang sudah saya ajarkan kepada kamu langsung di komputer yang ada di laboratorium sekolah kita, ya. Akan tetapi saya tidak mau putus asa, saya tidak mau berkecil hati. Saya akan membuat, walaupun lama video saya, akan tetapi saya tetap akan menampilkan bagaimana cara pengerjaannya, ya, agar kamu semua dapat melihat secara langsung praktiknya, ya. Jadi dapat kamu ingat. Jadi kalau kita nanti bisa belajar tatap muka, kamu masih ingat apa yang saya jelaskan, dan kamu dapat menggambar sekreatif mungkin di komputer kamu masing-masing di laboratorium sekolah kita. Oke? Jadi tetap semangat, jangan mau putus asa, jangan mau berkecil hati. Oke? Jadi untuk menggambar sebuah rumah sederhana seperti ini cukup hanya dua icon. Jadi nanti apabila kamu sudah mengembangkan imajinasi kamu, saya akan menggambarkan sebuah ulat, menggambarkan sebuah mobil, menggambarkan telur ayam yang menetas, menggambarkan ikan hiu, dan menggambarkan bermacam-macam lagi gambar yang kreatif-kreatif. Oke? Langsung saja kita praktikkan di program Paint kita, yaitu program pengolah program pengolah gambar. Oke, saatnya kita praktek. Siapkan diri kamu perhatikan bagaimana cara pengerjaannya. Oke, di sini saya mau mungkin sudah paham ya cara mengaktifkan program Paint ya, program pengolah gambar. Oke, akan saya ulangi. Dari tombol start, klik tombol start ya, klik kiri mouse kamu pada tombol start, lalu klik kiri lagi all programs. Jika kamu tidak menemukannya di sini, di bagian sisi kanan ada dia bentuknya seperti ini. Ini namanya scroll bar. Apa fungsi dari scroll bar, Pak? Fungsinya adalah untuk menggulung layar. Jadi di bawah program-program ini semua terdapat banyak lagi program di bawahnya. Akan tetapi karena layar kita hanya sebidang ini, jadi tidak cukup. Jadi layarnya bisa kita gulung. Bagaimana caranya? Arahkan kursor kamu tanda panahnya ke sini, pegang mouse kamu, klik kiri, tahan jangan dilepas, kemudian tarik kursor kamu atau mouse kamu ke bawah. Oke, sudah bergulung layarnya dan muncul menu-menu ataupun program yang lainnya. Lalu setelah tombol start, pilih dan klik aksesoris. Kemudian di situ pilih dan klik program Paint. Oke, itu untuk mengaktifkan program Paint. Ini dia bentuk-bentuknya, icon-icon shapes kita, ya.
Tadi kita hanya membutuhkan persegi yaitu rectangle dan segitiga yaitu triangle. Segitiga. Oke. Sekarang kita akan menggambar rumahnya kembali. Oke, pertama sekali kita buat saja bagian tembok rumahnya. Oke, kita buat seperti ini. Jika sudah, ya, boleh kita gunakan icon triangle untuk bagian atapnya. Sudah tahu bagaimana cara meletakkan gambar dari icon ini ke dalam bidang gambar kita? Iya, saya ulangi ya. Lihat. Sekarang kita mau bagian atapnya. Bagaimana caranya? Klik kiri icon triangle, bentuk triangle, sudah? Klik kiri, lalu arahkan kursor kamu ke bidang gambar kita. Ini bidang gambar kita yang putih ini semua. Ini adalah area kita untuk menggambar. Lalu untuk meletakkannya ke bidang gambar kita, klik kiri pada mouse kamu, jangan dilepas. Kemudian tarik mouse kamu ke bawah. Iya. Sampai semana lebarnya boleh, ya. Sesuai dengan kebutuhan kamu atau keinginan kamu. Oke, saya cukup seperti ini. Jika sudah cukup, lepas mouse kamu. Sudah? Pak, kenapa dia tidak menyatu dengan temboknya? Iya, ini masih bisa kita geser. Apabila masih ada kotak-kotak garis biru putus-putus seperti ini, gambar itu masih bisa kita geser. Bagaimana caranya? Arahkan kursor kamu ke dalam, klik kiri, tahan, lalu geser menggunakan mouse kamu. Oke? Jika sudah, geser sedikit lagi. Jika sudah, klik kiri bagian gambar atau sisi yang lain. Kemudian sekarang kita untuk membuat jendelanya. Rectangle. Oke, kita buat seperti ini, lepas. Kemudian kita buat satu lagi. Oke, jika sudah cukup, lepas. Oke, sesuaikan ya biar dia sama besarnya. Jika sudah, kita tinggal menggambarkan bagian pintu nih. Gunakan juga rectangle. Seperti ini. Oke, sudah jadi. Tinggal kita mewarnai gambar kita menggunakan icon gambar ember yang menuangkan cat, yaitu namanya adalah fill with color. Klik fill with color, kemudian pilih warna yang kamu butuhkan. Contoh, kita menggunakan di bagian tab color atau kategori color, pilih warna yang kamu sukai. Sudah color 1 sudah menjadi warna merah, lalu tuangkan ke dalam, arahkan kursor kamu ke dalam gambar mana yang akan kamu tuangkan. Contoh, saya hanya mau di bagian sengnya saja. Klik kiri pada mouse kamu. Iya. Lalu saya mau jendelanya, Pak, saya mau warna hijau. Pilih warna hijau, arahkan kursor kamu, tuangkan ke dalam gambarnya. Jangan di luar, ya, karena hanya mau jendelanya saja kita beri warna hijau. Jadi harus di dalam, di dalam garis warna bagian jendela. Iya. Oke. Lalu pintunya warna coklat, boleh. Lalu temboknya warna biru, boleh. Oke, seperti itu dia, ya. Jadi menggambar rumah ini pun bisa jauh lebih kreatif lagi kita, ya. Apabila kita berimajinasi lagi. Contoh, kita buat, Pak, di sampingnya rumput-rumput, gunakan saja icon ini. Ini adalah tamannya. Contoh ya. Kita warnai saja. Beri warna hijau muda. Ya, itu tamannya. Lalu kita buat lagi ayunannya, boleh saja, ya. Jadi saya hanya menjelaskan cukup seperti ini. Seharusnya kita praktek di lab agar saya melihat perkembangan kamu langsung. Saya melihat seberapa jauh kamu berimajinasi, seberapa jauh kamu kreatif, ya. Akan tetapi ini tidak jadi masalah. Yang penting kamu memahami apa itu program pengolah gambar dan bagaimana cara menggambar, bagaimana cara mewarnai,
dan bagaimana menggabungkan beberapa bentuk menjadi sebuah gambar yang kreatif. Oke, sekian dulu untuk video pembelajaran kita hari ini. Setelah ini akan ada kuis, silakan kamu kerjakan. Tetap bersemangat, jaga kesehatan kamu, dan jangan lupa berdoa. Oke? Shalom.